Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam mewujudkan penerimaan anggota Polri tahun 2026 yang gratis, bersih, transparan, dan akuntabel. Rekrutmen ini diarahkan untuk membentuk sumber daya manusia Polri yang adaptif, profesional, bermoral, serta mampu menghadapi tantangan tugas kepolisian pada 2 dekade mendatang, termasuk penguatan kemampuan digital dan analisis. Polri juga memastikan seluruh proses seleksi bebas dari praktik percaloan dan kecurangan. Dengan pengawasan ketat dari Inspektorat Pengawasan Umum, Divisi Profesi dan Pengamanan, serta dukungan dari Komisi Kepolisian Nasional. Selain itu, kerjasama dengan kementerian terkait terus diperkuat untuk meningkatkan akurasi data, pemetaan kebutuhan personil, serta optimalisasi penempatan personil berbasis analisis beban kerja dan karakteristik wilayah. Dalam rangka meningkatkan layanan publik dan transparansi, Polri juga membuka jalur rekrutmen inklusif seperti disabilitas, jalur SIPSS, jalur afirmasi wilayah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal, serta jalur prestasi. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui hotline 0821 1685 877 sebagai bentuk keterbukaan informasi dan pengawasan bersama dalam mewujudkan rekrutmen Polri yang profesional dan berintegritas. Halo pemirsa, senang sekali rasanya saya Bripol Intan Anansi menemani Anda semua dalam podcast Presisi. Kalau biasanya kita berada di studio Polri TV, kali ini ada yang berbeda. Kita sudah berada di lingkungan SSDM Polri, dan di episode kali ini kita akan membahas terkait rekrutmen terpadu Polri tahun anggaran 2026 yang mengusung prinsip betah, yaitu bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Mulai dari jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama. Seluruh proses seleksi dilaksanakan gratis, transparan, dan didukung sistem digital untuk memastikan seleksi berjalan profesional dan akuntabel. Dan tentunya untuk membahas ini semua lebih dalam, kita akan ngobrol bersama Kepala Biro Pengendalian Personil SSDM Polri atau Karodalpers SSDM Polri. Beliau adalah Brigjen Pol Ertel Stepan, SH, SIK, MSI. Halo Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada kesempatan ini, terima kasih Mbak Intan sudah memberikan kesempatan kita untuk menjelaskan juga proses rekrutmen Polri tahun 2026. Sebenarnya apa visi utama rekrutmen terpadu Polri 2026 dalam mencetak SDM Polri yang unggul, profesional, dan presisi? Baik, kalau untuk proses rekrutmen, kita punya visi adalah untuk menyiapkan SDM Polri yang unggul, profesional, modern, humanis, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan, baik perkembangan teknologi dan juga perkembangan tuntutan tugas Polri di masa yang akan datang. Bahwa kami dalam merekrut anggota Polri bertujuan adalah menyiapin calon pimpinan Polri dan anggota pelaksana utama Polri itu untuk masa yang panjang, yaitu 25 sampai 30 tahun yang akan datang. Ini yang harus kami antisipasi, sehingga dalam rekrutmen kami ini, kami berharap calon-calon yang kami rekrut itu adalah orang-orang yang memiliki kompetensi, baik di bidang akademik, kemudian kemampuan fisik, moral, kompetensi digitalnya, dan juga terutama adalah pelayanan publik. Karena mutlak Polri ke depan itu harus mengedepankan kemampuan untuk bagaimana melayani masyarakat itu dengan optimal. Tentunya ini kan diperuntukkan generasi Polri di masa mendatang seperti itu ya Pak. Tentunya ada perbaruan-perbaruan, dan perbaruan utama dalam sistem rekrutmen Polri di tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, khususnya dari sisi transparansi dan digitalisasi ini apa saja? Kami melakukan beberapa upaya perbaikan dan peningkatan dari sistem rekrutmen yang sudah dilakukan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, yang sudah kita evaluasi sehingga di tahun ini kita lakukan perbaikan yang lebih bagus lagi. Seperti sebagai contoh mungkin face matching yang kita lakukan untuk mengakurasi calon peserta seleksi itu tidak
tidak menggunakan joki. Kemudian dalam proses pendaftaran sampai dengan verifikasi pendaftaran sampai dengan rikmin atau pemeriksaan administrasi, kita menggunakan EA. Jadi untuk proses pendaftaran apabila ada calon peserta yang menanyakan persyaratan dan sebagainya, kita bukan dijawab oleh operator, itu sudah dijawab oleh EA. Jadi semua persyaratan itu sudah kita setting sehingga apapun yang ditanyakan 24 jam itu dijawab oleh sistem EA. Itu untuk penggunaan teknologi. Oke. Kemudian untuk materi tes kami juga menyesuaikan dengan perkembangan di lingkungan internal Republik Indonesia ini. Kami berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk persyaratan kelulusan SMA, legalitas dan lain sebagainya. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan Kemendikti Sains dan Teknologi. Mereka merekrut untuk pendidikan tinggi, apa persyaratannya? Kami juga mempedomani itu. Kenapa hal itu kami lakukan? Karena kami juga menyadari bahwa yang kami rekrut misalkan di Akpol, itu adalah calon-calon jenderal Polri nanti 25-30 tahun yang akan datang. Mereka harus memiliki kompetensi yang mumpuni. Sehingga 25-30 tahun yang akan datang, begitu mereka harus berkolaborasi dengan kementerian lembaga yang lain, yang adalah orang-orang yang direkrut oleh Kemendikti Sains dan Teknologi dalam ujian masuk perguruan tinggi top Indonesia. Nah, mereka ini nanti akan berkolaborasi 25-30 tahun yang akan datang. Kami tidak mau yang nanti kami rekrut menjadi anggota Polri, orang-orang yang tidak memiliki kompetensi setara dengan yang direkrut oleh Kemendikti Sains dan Teknologi. Nanti akan terjadi kesenjangan di 25-30 tahun yang akan datang. Makanya kami menggunakan sama standar Olimpiade untuk proses tes akademik. Kenapa itu kami lakukan? Karena memang dengan standar Olimpiade itu memiliki karakteristik dapat menguji kemampuan dari kognitif tertinggi dari calon peserta seleksi ini dan juga bisa mengetahui tingkat kemampuan dari analistisnya. Inilah yang diperlukan untuk calon-calon anggota Polri masa yang akan datang. Saya sedikit agak panjang di sini. Kenapa ini harus kami lakukan? Karena dengan kemampuan kognitif tingkat tinggi dan kemampuan analistis yang bagus, dalam pelaksanaan tugas Polri mungkin akan berbeda dengan kementerian atau lembaga lain. Kalau dia berhadapan di sebuah kejadian tertangkap tangan, tapi dia tahu korbannya sudah meninggal. Ini sebagai contoh. Kemudian pelakunya itu 3 orang, pembegal menggunakan senjata api. Apa yang harus dia lakukan? Dia memang harus segera mengambil keputusan. Nah, di situ kalau dia memiliki daya analistis yang tinggi dan kognitif yang tinggi, dia tidak akan lari meninggalkan TKP begitu saja. Dia akan melakukan mungkin foto dulu dan sebagainya, oh ini tersangka dan sebagainya, baru dia mengamankan diri. Karena dia juga harus menghitung, kalau dihadapi 1 lawan 3 menggunakan senjata api, kami juga tidak mau anggota Polri mati konyol. Tapi kalau dia lakukan seperti yang kami sampaikan tadi, ada langkah-langkah antisipatif, memoto TKP, para pelaku sampai baru dia mengamankan diri, tindak pidana itu tidak hilang begitu saja. Dia nanti akan bisa melakukan olah TKP kembali dan bisa melakukan identifikasi foto dari pelaku tersebut Sebagai bukti-bukti itu. sebagai bukti. Nah, itu yang kita harapkan dengan kemampuan kognitif tingkat tinggi dan analistis yang bagus. Kemudian bagaimana transformasi sistem seleksi Polri saat ini dalam memastikan prinsip betah benar-benar berjalan di setiap tahapan? Untuk implementasinya kami terbuka. Secara internal kami melibatkan pengawas baik dari Idwasum maupun dari Propam. Belum lagi kami menggunakan dan memanfaatkan bantuan dari pengawas IT. Kalau dari internal itu kami melibatkan dari Bit Cyber, Bit Inteltek, kemudian Puslap 4. Kemudian dari luar, pengawas eksternal itu kami melibatkan LSM dan juga kami melibatkan BSSN dari IT. Bukan hanya itu, secara fungsional kami juga senantiasa diawasi oleh Kompolnas. Contoh seperti kemarin Kompolnas hanya menyampaikan kami akan melakukan pengawasan, kemudian dari Kompolnas langsung turun ke Polda Metro itu melakukan pengawasan dari rangkaian tes dan itu terbuka, mereka masuk ke semua rangkaian tes. Berarti seleksinya, tahapannya ini tentunya
semua sangat transparan seperti itu, karena Betul. kan dari berbagai pihak juga terlibat dalam seleksi ini gitu. Iya, benar. Dan sejauh mana peran sistem digital dan teknologi dalam proses pendaftaran hingga seleksi akhir rekrutmen Polri ini? Kalau kami sepenuhnya menggunakan IT sudah, Mbak. Jadi dari pendaftaran pun itu untuk syarat dan ketentuan itu sudah kita masukkan ke sistem. Jadi apabila ada pendaftar, itu seperti KTP, nomor KTP segala macam, itu secara digital sudah langsung dilakukan verifikasi dan percocokan. Kami bekerja sama dengan Disduk Capil, kami bekerja sama dengan Kemendikdasmen, Kemendikti Teknologi untuk keabsahan ijazah segala macam. Itu sudah langsung barcode-nya itu sudah langsung masuk dan langsung terhubung dengan kementerian-kementerian. Karena saling terintegrasi seperti Betul. itu. Pak. Oke. Dan selanjutnya Pak, untuk jalur Bakomsus nih, bagaimana Polri menentukan bidang-bidang kompetensi yang paling dibutuhkan, seperti ketahanan pangan, IT, dan sektor strategis lainnya dalam rangka mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia? Ini kami lakukan tidak semata-mata melihat dari satu sisi, mulai dari program prioritas nasional, kemudian kami juga mempertimbangkan roadmap Polri sampai 2045, kemudian juga kami menghitung karakteristik wilayah Indonesia khususnya berkaitan dengan Kamtibmas, belum lagi hal-hal yang berkaitan dengan RKT-nya kementerian lembaga, itu semua kami masukkan jadi bahan pertimbangan. Itulah yang nanti akan kami jadikan rumus untuk menentukan Bakomsus apa yang diperlukan. Nah, seperti tahun ini, kami baik itu Bakomsus yang berkaitan dengan ketahanan pangan, gizi, pertanian, peternakan, itu semua ada. Kemudian untuk tenaga accounting, itu dari akuntansi, itu juga kami lakukan rekrutmen Bakomsus. Belum lagi hal-hal yang lain yang berkaitan dengan tuntutan tugas Polri seperti kehumasan dan sebagainya, itu ada. Baik Pak, ini kalau misalkan terkait Bakomsus Pak, masih terkait Bakomsus, apakah penempatan dari para anggota ini juga disesuaikan juga dengan karakteristik di wilayah yang dibutuhkan seperti itu? Kami akan menempatkan mereka itu nanti sesuai dengan Satker Mabes Polri yang mengajukan kebutuhan. Jadi pemetaan itu sudah dilakukan terlebih dahulu sebelum pengajuan usulan oleh Satker Mabes Polri. Jadi kalau kami bilang itu ren per ren. Jadi sebelum kami rencanakan sudah ada pra-perencanaan yang dilakukan oleh Satker. Itu yang akan jadi patokan sehingga nanti outcome dari Bakomsus ini pun akan kita kembalikan kepada ren per ren tadi. Tetap bersama kami, kita akan melanjutkan dengan perbincangan yang lebih seru, tetap di Podcast Presisi. Bapak, kalau tadi kan kita sudah membahas tentang prinsip betah yang begitu transparannya Polri dalam melakukan proses seleksi. Nah, ini kan beberapa waktu lalu Polri juga sempat membuka rekrutmen melalui jalur disabilitas dan jalur prestasi. Bisa dijelaskan lebih dalam kepada masyarakat seperti apa sih ini rekrutmennya? Untuk jalur disabilitas, kami mempedomani Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Namun kami tidak sepenuhnya mengakomodir 4 golongan disabilitas. Kami hanya 2 golongan, yaitu golongan 1 disabilitas fisik dan golongan 2 itu disabilitas sensorik. Nah, untuk sensorik ini pun kami mengklaster beberapa kelompok. Yaitu gangguan panca indera, tapi mungkin yang tidak membuat ketergantungan terhadap orang lain. Seperti mata mungkin salah satu, tangan mungkin gara-gara polio, mungkin waktu zaman kecil itu salah satu. Dan ini sudah kami lakukan mulai dari tahun 2023, 24, 25, dan salah tahun ini juga ada. Itu sudah kita lakukan rekrutmen dari SIPS itu sebanyak 2 orang, Bintara itu sebanyak 17 orang, kemudian dari PNS juga ada 1. Nah, pola dari rekrutmen kami ini sesuai dengan kompetensi mereka dan kompetensi yang kami butuhkan, jadi harus di-match. Kemudian pola penempatan mereka juga kami sesuaikan dengan kondisi disabilitasnya. Sebagai contoh, PNS Polri yang kami rekrut itu dia gangguan polio di kakinya. Nah, dia sekarang bertugas di laboran, di laboratorium kesehatan. Nah, sehingga dia tidak terlalu memerlukan kemampuan fisik.
Kemudian juga ada yang SIPSS, dia konsultan pendidikan. Itu dia ada gangguan di tangannya. Itu juga kita tempatkan di tempat yang tidak terlalu memerlukan kemampuan fisik. Berarti penempatannya tetap disesuaikan dengan Betul. kondisi personel tersebut ya Pak? Iya, Oke. untuk mewujudkan perintah dari Pak Kapolri bahwa Polri itu ramah disabilitas. Baik Bapak, tadi kan juga disebutkan ada dari jalur SIPSS atau jalur sarjana. Iya. Sebenarnya seberapa penting Pak jalur ini untuk memperkuat transformasi Polri menuju institusi modern yang berbasis teknologi dan data? Secara kajian realita, bahwa Polri ini memerlukan semua disiplin ilmu yang ada. Nah, kalau anggota Polri yang direkrut berdasarkan jalur umum baru kita sekolahkan, itu akan memerlukan waktu dan memerlukan biaya yang luar biasa besar dan waktu yang luar biasa lama. Makanya kita juga merekrut anggota-anggota Polri yang sudah memiliki kemampuan akademik, seperti mungkin dokter, ahli IT, dan sebagainya, melalui jalur SIPSS. Sehingga begitu mereka kita rekrut menjadi anggota Polri, tidak berapa lama selesai pendidikan, mereka sudah bisa menyatu untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas Polri sesuai dengan bidang kompetensi yang kita butuhkan. Makanya mereka kita rekrut dengan rangkaian ujian yang juga tidak kalah berat seperti yang kita lakukan terhadap rekrutmen terpadu yang kita lakukan saat ini. Tentunya kalau seleksinya pun juga sangat ketat ya Pak. Karena memang kita membutuhkan profil-profil anggota Polri yang memiliki kemampuan akademik, fisik, kesehatan, mental yang komplit. Karena sebagai pelayan masyarakat pun Betul. juga harus siap seperti itu. Mereka harus jadi problem solving, bukan mereka yang menjadi problemnya. Oke. Dan selanjutnya Bapak, bagaimana Polri memastikan bahwa setiap formasi yang dibuka benar-benar sesuai dengan kebutuhan real organisasi di lapangan? Itu di setiap tahun di rencana rekrutmen itu seperti saya sampaikan tadi di Renpren itu kita sudah kupas semua, Mbak. Baik itu formasinya, kemudian kompetensi yang dibutuhkan, jumlahnya, ketersediaan anggaran pendukung, kemudian kemampuan lembaga pendidik, baik akomodasinya, ruang kelas, dan kebutuhan-kebutuhan hajar, termasuk gadik-gadikannya, itu semua kita lakukan analisa terlebih dulu, baru kita putuskan untuk rekrutmen. Karena tentunya kondisi di tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang pun juga berbeda seperti itu ya Pak. Betul. Baik. Kemudian dalam menjaga prinsip betah, bagaimana peran pengawasan eksternal dan internal dalam seluruh proses rekrutmen? Karena tadi kan sudah dijelaskan juga seperti apa kolaborasi seperti itu antara Polri dengan kementerian dan lembaga terkait. Silakan. Kalau yang terlibat langsung kami sudah sampaikan, ada pengawas internal eksternal. Dan secara fungsional ada Kompolnas, bahkan kemarin kami banyak diberikan panduan baru ataupun pandangan sesuai dengan harapan masyarakat itu dari tim percepatan reformasi Polri. Jadi kami sangat terbuka dan insya Allah masukan-masukan dari beliau-beliau itu menjadi jamu buat kami sehingga rekrutmen kami insya Allah jauh lebih baik. Apa saja mekanisme pengaduan yang disediakan Polri jika peserta merasa dirugikan atau menemukan indikasi pelanggaran? Ini pasti banyak sekali Pak masyarakat yang bertanya-tanya ini. Banyak sekali sebenarnya Mbak. Kita punya hotline, kemudian kita juga punya jalur pengaduan yang bekerja sama dengan Difumas Polri, kemudian dengan Divpropam Polri, dan itu semua masukan atau komplain segala macam, itu kita jawab bersama-sama. Kita dalam proses rekrutmen ini, kita melakukan dan menyadari bahwa apa yang kita lakukan tidak sepenuhnya juga dari para peserta seleksi, kemudian pihak keluarga dan sebagainya itu bisa memahami kenapa dan lain sebagainya. Ini prosesnya seperti ini. Sebagai contoh, begitu kita menggunakan standar Olimpiade, ujiannya adalah penalaran numerik. Itu sebenarnya matematika, Mbak. Cuman kalau di standar Olimpiade itu penalaran numerik. Nah, banyak dimasakannya kenapa harus penalaran numerik dan lain sebagainya. Ya itu kami sampaikan bahwa kami perlu menguji anggota-anggota calon anggota Polri ini yang memiliki kemampuan kognitif tinggi. Kenapa kognitif tinggi? Yang saya sampaikan tadi itu, bahwa kognitif itu sangat diperlukan, itu sifatnya adalah kemampuan dia berpikir, mental, bersikap, dan mengambil keputusan. Nah, anggota Polri dalam pelaksanaan tugas, itu dia harus memiliki daya analitis yang tinggi untuk menggunakan kognitifnya itu.
Nah, kalau anggota Polri yang kita rekrut mungkin kemampuan kognitifnya rendah, analistiknya rendah, nanti di 10, 25 tahun yang akan datang, Polri kita ini akan jalan begini saja. Nah, kami ingin Polri ini ke depan makin bagus dan responsif terhadap tuntutan masyarakat. Kami ada satu hal yang mungkin akan sedikit kami tambahkan, yaitu kaitan dengan rekrutmen proaktif. Bahwa sesuai dengan Perkap 10 2019, itu Polri dapat melakukan rekrutmen proaktif. Rekrutmen proaktif ini dengan kategori mulai dari prestasi, baik akademik maupun non-akademik, kemudian jalur prestasi, kemudian jalur apresiasi, ya. Ini apresiasi ini dari pimpinan Polri. Kemudian ada jalur penghargaan. Penghargaan ini seperti misalkan contoh ada masyarakat yang memberikan sumbangsi bantuan terhadap Polri, baik itu mungkin saat pelaksanaan tugas tokoh masyarakat atau tokoh adat seperti di daerah di timur memberikan bantuan yang luar biasa kepada Polri, nanti Polri memberi apresiasi. Mungkin ada masyarakat sana yang diusulkan oleh tokoh adat, itu diakomodasi. Dan yang sangat penting itu di jalur rekrutmen proaktif ini adalah jalur afirmatif. Afirmatif ini lebih ke penyesuaian dengan kebutuhan Polri. Contoh di daerah 3T, tertinggal, terluar, terjauh. Nah itu Polri memberikan pengecualian dalam rekrutmen anggota Polri ini karena kemampuan di daerah 3T tersebut mungkin secara akademik, mungkin secara kesehatan, secara fisik tidak sesuai standar, itu akan diberikan pengecualian dengan hitungan-hitungan yang diperhitungkan terlebih dahulu. Gitu. Makanya kalau orang yang kita rekrut umum, kita taruh di daerah perbatasan segala macam, belum tentu mereka siap. Makanya orang perbatasan itu kita rekrut, kita taruh lagi di situ. Karena kalau yang dari asalnya kan sudah mengetahui karakteristik wilayahnya maupun masyarakatnya. Betul. Seperti apa. Dan yang paling siap untuk hidup di sana adalah mereka-mereka yang berasal dari sana. Siap. Luar biasa sekali. Kemudian Bapak, bagaimana kondisi ideal kebutuhan personel Polri saat ini? Dan apakah rekrutmen 2026 ini sudah disesuaikan dengan peta kebutuhan tersebut? Kami saat ini mempedomani analisa beban kerja, jadi tidak mutlak kami hanya menghitung bahwa untuk pemenuhan kebutuhan personil itu berdasarkan polis rasio saja, tidak. Kami mempertimbangkan analisa beban kerja, kemudian juga memperhatikan luas wilayah, kemudian kerawanan karakteristik kriminalitas di wilayah tersebut. Itu yang harus kami perhatikan sehingga ke depan kita lebih adaptif. Kemudian Pak, ini untuk generasi muda Indonesia, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk mereka yang ingin bergabung menjadi anggota Polri melalui rekrutmen terpadu? Untuk generasi muda, untuk yang akan ikut rekrutmen Polri, kami menghimbau untuk adik-adik bisa mempersiapkan dengan baik, menjaga integritas, disiplin, kesehatan, dan juga kami sangat berharap dari adik-adik ini bisa menjaga toleransi, kemudian adab, etika, kemudian sopan santun, dan kemampuan komunikasi. Karena Polri ke depan, kita akan banyak bergabung dengan kemajuan teknologi, dan IT itu tidak memiliki rasa toleran, adab, dan etika seperti yang kami sampaikan, empati dan simpati. Dia mau orang tua, mau orang kecil, nanti jawabnya sama. Tapi beda, kalau polisi yang memiliki empati, kemudian punya simpati, punya adab, begitu yang dihadapi masyarakat tua, pasti mereka akan menyesuaikan dengan adab, dengan ketentuan yang ada di lingkungan tersebut. Tapi kalau IT akan berlaku sama. Itu harapan kami ke depan, sehingga para anak-anak muda yang ingin bergabung dengan Polri, tolong sesuaikan dengan kompetensi yang diingini Polri. Tidak harus polisi yang menyesuaikan dengan kompetensi mereka. Karena mereka mau bergabung dengan organisasi Polri, pahami kompetensi yang dibutuhkan Polri itu ini, penuhi itu.
Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak atas Sama pesan satu lagi Mbak, ada yang inspiratifnya. ketinggalan. Apa tuh Bapak? Untuk nomor hotline pengaduan yang bisa dihubungin adalah di nomor 0821 16 85 877. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bapak atas sharing informasi dan full insight ini untuk masyarakat luas Indonesia tentunya. Gimana pemirsa, udah kita ketahui bersama bahwa Polri dalam rekrutnya ini mengusung prinsip betah, bersih, transparan, Akuntabel dan humanis. humanis. Dan untuk generasi muda yang ingin menjadi anggota Polri, jangan patah semangat. Kita harus nekat ya Pak untuk membuktikan kemampuan kita. Dan untuk teman-teman yang mungkin berada di daerah 3T, tadi kan sudah disampaikan juga oleh Bapak Karodalpres bahwa di sana juga ada kesempatan yang luas untuk kalian semua. Terima kasih pemirsa podcast Presisi. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya dengan perbincangan yang lebih seru dan menarik. Saya Bripol Intan Anansi pamit undur diri. Sampai jumpa dan Salam presisi.